warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropia, dan bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan yang dimasukkan dalam tubuh manusia baik secara oral, diminum, dihirup maupun disuntikan. Dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Akibat jika memakai narkoba, saraf akan terganggu sehingga mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan saraf tepi. Obat-obatan tersebut juga dapat merusak jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot, jantung, dan gangguan peredaran darah. Sedangkan hukum pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun. Hukuman pidana maksimal denda 10 juta. Penggunaan narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitas untuk menyembuhkan dari ketergantungan terhadap narkotika. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascal Lagi Ramadan dari kelas 11-3. Di sini saya akan menerangkan poster tentang korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh masalah memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada 9 tipe korupsi, yaitu 1. Political bribery adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. 2. Political kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borong antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. 3. Election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. 4. Corrupt jumping practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. 5. Discretionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. 6. Illegal corruption ialah korupsi yang dilaksanakan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. 7. Ideological corruption ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. 8. Mercenary corruption, yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut kualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Sekian pemberitahuan tentang korupsi, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri dari kelas 11-3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kekerasan pada anak. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di rumah anak itu sendiri, di sekolah, atau di lingkungan tempat anak berinteraksi. Trauma akibat tindak kekerasan pada anak dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai macam masalah kesehatan, baik fisik maupun mental pada anak. Contoh kekerasan. Contoh kekerasan emosional seperti dihina, direndahkan, dan tidak diharapkan lahir, tidak disayangi, serta mengalami perundungan. Kekerasan fisik seperti ditendang, dipukul, dan diserang dengan senjata, direndahkan, dan tidak diharapkan lahir, tidak disayangi, serta mengalami perundungan.
kekerasan fisik seperti ditendang, dipukul, dan diserang dengan senjata. Ciri-ciri korban kekerasan yaitu adanya perubahan perilaku menjadi lebih pendiam, cepat murung dan cemas, menutup diri, serta takut bertemu dengan orang lain atau pelaku kekerasan. Adapun pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak diatur khusus dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Setiap orang yang melakukan kekejaman kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak sebesar 72 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wi Gunadarma dari kelas 11-3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seks bebas. Seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. Salah satu yang diatur adalah hubungan tentang seks tanpa pernikahan, yaitu pasal 417 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan berhubungan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda. Dampak buruk seks bebas ialah kesehatan mental, perasaan bersalah, gangguan kecemasan atau depresi. Adapun 3 hal yang bisa dilakukan untuk melindungi seks bebas. Yang pertama, terapkan aturan yang tegas di rumah. Yang kedua, awasi aktivitas anak sehari-hari. Yang ketiga, dukung anak melalui hobi yang ia suka. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Saulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tawuran. Tawuran adalah perkelahian dalam pergaulan bebas yang ditimbulkan oleh rasa dengki, iri, dan rasa egois manusia dan diselesaikan dengan cara berkelahi.